Bagi yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, silahkan klik join atau gabung menjadi member Firman Parsol di dekat tombol subscribe ya, dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal KSM Geografi tahun 2025 nomor 41 hingga nomor 45. Proses pengendapan yang terjadi karena aliran sungai yang membawa material berupa partikel halus dan mengendapkannya di dasar sungai disebut A. Sedimentasi aluvial, B. Erosi mekanik, C. Erosi kimiawi, D. Pengendapan salju, E. Sedimentasi angin. Jawaban yang tepat adalah A. Sedimentasi aluvial. Sedimentasi aluvial itu terjadi ketika air sungai membawa material halus seperti pasir, tanah liat, dan lumpur yang berasal dari daerah hulu dan mengendapkannya di daerah hilir, yang seringkali membentuk delta atau dataran banjir. Material ini mengendap karena penurunan kecepatan aliran air, misalnya ketika air sungai memasuki laut atau danau. Lanjut soal nomor 42. Lapisan atmosfer yang terletak di atas troposfer dan memiliki kandungan ozon yang tinggi serta berfungsi untuk menyaring radiasi ultraviolet adalah A. Stratosfer, B. Mesosfer, C. Termosfer, D. Eksosfer, E. Troposfer. Jawaban yang tepat adalah A. Stratosfer. Stratosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di atas troposfer dan memiliki kandungan ozon yang tinggi. Ozon ini, ozon di stratosfer itu menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang dapat merusak jaringan hidup di bumi. Oleh karena itu, stratosfer berperan penting dalam melindungi kehidupan di bumi dari paparan radiasi berbahaya. Lanjut soal nomor 43. Fenomena alam yang disebabkan oleh pertemuan dua massa udara dengan suhu yang berbeda yang menghasilkan badai disebut A. Tornado, B. Siklon, C. Frontal uplift, D. Badai tropis, E. Badai angin topan. Jawaban yang tepat adalah C. Frontal uplift. Frontal uplift itu adalah fenomena yang terjadi ketika dua massa udara dengan suhu yang berbeda bertemu. Perbedaan suhu ini menyebabkan udara yang lebih hangat dan lembab naik ke atas, sementara udara dingin turun. Proses ini menyebabkan pembentukan awan dan badai, serta berpotensi menghasilkan hujan lebat atau salju. Frontal uplift seringkali terjadi di daerah-daerah yang terletak di antara dua sistem cuaca yang berbeda. Nomor 44. Proses pengendapan material organik yang terakumulasi dan menjadi lapisan tanah yang kaya akan hara adalah A. Andosol, B. Latosol, C. Potsol, D. Humus, E. Regosol. Jawaban yang tepat itu adalah D. Humus. Humus adalah material organik yang terurai dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengandung banyak unsur hara penting bagi pertumbuhan tanaman. Proses pengendapan humus ini sangat penting dalam pembentukan tanah yang subur, terutama di daerah hutan atau lahan pertanian yang intensif. Humus meningkatkan kesuburan tanah dan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Lanjut soal nomor 45. Pada wilayah yang ditandai dengan nomor satu, sangat berpotensi terjadinya gunung gempa bumi tipe A. Deep slip, C. River slip, C. Strike slip, D. Hanging slip. Jawaban yang tepat adalah river slip. Gempa bumi tipe river slip terjadi ketika dua lempeng tektonik saling bertumbukan dan salah satu lempeng terdorong ke atas. Ini biasanya terjadi di zona subduksi, di mana lempeng samudra bergerak menyusup di bawah lempeng benua. Pergerakan semacam ini menghasilkan gempa bumi yang kuat. Ya, karena nomor satu itu menunjukkan di wilayah Sumatera ya. Ya rata-rata Pulau Sumatera dan Jawa hingga ke Nusa Tenggara itu tuh dipengaruhi oleh zona subduksi. Nih terlihat di garis antara nih antara garis biru muda dengan biru tua ini terlihat perbedaannya itu tuh zona subduksinya. Jadi nomor satu, nomor dua itu mayoritas nanti bakal dipengaruhi oleh bertipe yang reverse wave atau di zona subduksi. Itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.